Ya, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur demi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Nah, adapun proyek-proyek yang terus dikejar adalah jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga kawasan ekonomi khusus. Nah, namun sayang, tidak sedikit dari proyek pembangunan ini justru sepi ketika sudah resmi beroperasi. Seperti diantaranya adalah Bandara JB Sudirman di Purbalingga atau Bandara Kertajati di Majalengka. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak dalam kisah pilu Bandara Mangkrak. Ya, fenomena bandara sepi kerap terjadi meskipun sebetulnya mobilitas masyarakat sudah mulai kembali normal ya. Salah satunya adalah Bandara Jenderal Besar Sudirman yang berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, di mana dikabarkan bahwa bandara ini tidak melayani penerbangan sejak akhir September 2021. Maskapai anak usaha Garuda Indonesia yaitu Citylink saat ini pun sudah menyetop penerbangannya ke bandara ini. Sebelumnya Citylink menjadi satu-satunya maskapai yang beroperasi pada rute Jakarta, transit Purbalingga, kemudian Surabaya. Kemudian Direktur Utama Citylink Indonesia Juliandra Nurcahyo menyebutkan alasan dibalik penyetopan sementara penerbangan di Bandara Jenderal Sudirman ini adalah permintaan yang sedikit. Hal ini cukup miris ya, mengingat bahwa bandara ini sebelumnya belum lama beroperasi secara komersial. Bandara ini baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo per 1 Juni lalu dan baru menerbangkan ataupun juga melakukan penerbangan perdana ini pada tanggal 3 Juni 2021. Bandara ini juga didirikan dengan merogohkan kocek PT Angkasa Pura II senilai 350 miliar rupiah. Nah, sebelumnya Bandara Komersial X Pangkalan Angkatan Udara ini sudah dinanti-nanti oleh masyarakat sekitar selama belasan tahun dan saat peresmian, Presiden pun menyebutkan ya bahwa bandara ini diharapkan bisa mendongkrak mobilitas masyarakat dan barang di kawasan Jawa Tengah sehingga kemudian akhirnya perekonomian setempat pun bisa ikut terkerek naik. Kita lihat berikutnya. Nah, rupanya nasib Bandara JB Sudirman ini menyusul kisah pilu ya dari Bandara Kertajati ataupun juga Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB yang juga dikabarkan sepi. Nah, kini Bandara Kertajati yang terletak di kawasan Majalengka, Jawa Barat ini bahkan ditambahkan fungsinya menjadi lokasi maintenance, repair, overhaul atau MRO pesawat atau bengkel pesawat. Dan ini disebutkan rencananya oleh Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas di Istana Negara yang melibatkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nah, Bandara Kertajati ini mulai beroperasi sejak tahun 2018 silam, kemudian keberadaannya tapi ini jauh ya dari yang namanya riuh penumpang dan juga deru mesin pesawat karena sempat dikabarkan tingkat okupansinya ini berada di bawah 30% dan bahkan ketika kami cek tadi begitu ya di laman websitenya bandara ini tidak melayani rute penerbangan sama sekali. Padahal pembangunan bandara ini telah direncanakan sejak era Presiden Megawati Soekarno Putri dan bandara yang terletak 68 km dari kota Bandung ini juga sempat didaulat sebagai bandara terbesar kedua di Indonesia. Bandara ini dibangun dengan kocek yang tidak sedikit dan bahkan mencapai 2,6 triliun rupiah. Nah, kedepannya meskipun akan dialihfungsikan sebagai lokasi MRO, namun dipastikan ya tidak akan menghilangkan pelayanan penerbangan kargo dan juga komersil di Bandara Kertajati. Apalagi sebetulnya disebutkan ya bahwa memang berfokus begitu kepada salah satunya adalah untuk penerbangan umroh. Kita lihat berikutnya. Nah, sudah dikebut habis-habisan. Nah, apa yang kemudian menjadi alasan kurang lakunya bandara-bandara ini? Jadi para pengamat menilai adalah alasan yang pertama terkait dengan masalah akses dan juga tata letak. Kemudian untuk Bandara JB Sudirman, pengamat kebijakan publik yaitu Agus Pambagio ini menyebutkan pembangunan bandara yang berlokasi di Purbalingga ini telah menyalahi aturan. Kenapa? Karena jarak bandara ini dianggap terlalu dekat dengan bandara lainnya, salah satunya adalah kemudian juga dianggap terlalu dekat dengan Cilacap. Belum lagi sudah banyak bandara lainnya yang juga berdekatan dan ditambah pembangunan bandara ini juga cukup berkompetensi ataupun juga cukup bersaingan begitu dengan moda darat dan kereta api. Kemudian alasan yang kurang lebih sama juga terjadi begitu pada Bandara Kertajati, di mana pengamat transportasi Joko Setiowarno ini menyebutkan
Alasan utama sepinya bandara ini adalah masalah akses yang sulit dijangkau. Jadi, akses ke bandara ini perlu melewati jalan antar kota yang rawan macet. Dan sementara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan bahwa Bandara Kertajati ini masih belum bisa berfungsi secara optimal karena tol Cisumdawu saat ini masih belum selesai dan ditargetkan tol ini baru akan beroperasi per Desember 2022. Kemudian alasan lainnya adalah kurangnya potensi ekonomi di wilayah sekitar bandara sehingga akhirnya kurang menarik minat masyarakat untuk terbang ke lokasi ini. Selain itu, pembangunan juga dinilai kurang mengacu kepada visibility study yang matang karena kerap dikebut oleh pemerintah. Nah, itu dia alasan-alasan dan untuk itu memang diperlukan ya strategi-strategi baru agar proyek yang memakan kocek cukup dalam ini bisa berfungsi secara maksimal. Jadi jangan sampai sudah dibangun dengan harapan bisa memajukan perekonomian daerah malah jadi mangkrak tanpa manfaat.